apa judulnya ya? Anggap saja laporan perjalanan. Saya sedang dari perjalanan dari Malang tadi malam dan pagi ini ada di Jogja. Kemungkinan setelah dari Jogja akan ke Solo Tigo. Nanti tepatnya kita akan adakan pembinaan di samping bagi-bagi kurban menyambut Idul Adha di daerah Tajuk Kaki Gunung Bromo. Begini, saya di daerah Jogja ketemu dengan seorang bunda yang lebih dikenal dengan nama Bunda Wiwin. Bunda Wiwin. Apa dan bagaimananya nanti akan kita tanyakan kepada beliaunya. Sengaja saya minta untuk ditampilkan ini nama yayasan, yaitu Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah, Jalan Veteran nomor 128, Warung Buto Umbul Harjo, Yogyakarta 55164 0274 4285 565 dalam kurung yayasan 0821 3535 227 dalam kurung Muhammad Arif Jatmiko, nomor lagi 0812 2739 7892 dalam kurung Bunda Wiwin. Kenapa yayasan ini aku tampilkan? Supaya tidak ada sakwa sangka di antara kita yang bagaimana sekarang lagi ramenya ada yang namanya murtadin abal-abal, ada yang namanya mualaf abal-abal, ya serba abal-abal semua lah. Nah, sedangkan Gus Betik di sini tidak suka terhadap yang abal-abal karena topik ini akan aku kasih judul mualaf nggak tanggung-tanggung. Kenapa disebut nggak tanggung-tanggung? Kita mulai dari sekarang kita mengadakan wawancara dalam suasana kalau bisa santai ngapain harus serius. Kayak gitu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya? Koco, alhamdulillah sehat. Jangan Ustadz Bunda. Nanti yang Ustadz beneran iri. Oh gitu. Gus Koco. Gus Koco atau Ustadz-Ustadan. Gitu. Gus Ustadz-Ustadan. Ya Gus Koco. Gimana Gus? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Gini Bunda. Aku kan dapat informasi nih. Nah, sekarang aku ketemu dengan Bunda langsung. Bunda beneran. Ya. Aku mau tanya dulu pertama, bagaimana ceritanya Bunda menjadi seorang mualaf? Saya minta agama yang lalu nggak usah disebut. Okay. Ceritanya saja, bagaimana kok bisa menjadi mualaf? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Wiwin. Tak panggil aja Wiwin ya, Bunda Wiwin, biasa Bunda Wiwin ya. Dulu Bunda bukan orang Islam, Bunda aktif di agama kami yang dulu, ya termasuk ya tokoh juga, ya nggak tokoh-tokoh banget tapi dalam wilayah itu termasuk 10 besar di dalam lingkungan kami. Lah, Bunda punya usaha waktu itu rias pengantin dan salon kecantikan serame-ramenya sekecamatan Bularjo waktu itu. Punya karyawan 4. Orang Islam semuanya, tapi tidak boleh sholat, nggak sholat juga waktu itu ya. Lah terakhir 2 tahun terakhir ini ada 2 karyawan yang Islamnya tuh kuat banget gitu loh. Dibilang kan sholatnya kan paling rame nih, 50 orang satu hari itu. Dibilang sholatnya nanti, ngeyel sholat. Nanti kalau nggak ada orang baca Al-Quran, saya bilang berisik, ngeyel gitu loh. Tak ceramain, tak jelasin sama agama saya yang dulu itu nggak ngefek gitu loh. Kan kok bikin saya marah gitu loh. Tak marah-marahin kok ya nggak marah juga gitu loh. Nah, akhirnya kan penasarannya apa sih sebenarnya ajaran Islam nih bener nggak sih sama dengan yang diajarkan aku dulu nih gitu di agamaku yang dulu. Kemungkinan anak-anak itu sengaja menaruh buku-bukunya itu di meja salon gitu. Jadi saya bacalah buku-bukunya anak-anak itu, ya dari situlah kayaknya Allah udah ada apa tanda-tanda mau ngasih hidayah kali ya. Jadi selalu mendapat ayat-ayat yang menggiring semakin penasaran untuk mengetahui hal Islam gitu loh. Gitu, Nah, pertama kali yang saya renungkan itu kan surat Al-Ikhlas itu ya. Allah itu satu ya. Allah itu Esa itu satu. Enggak punya anak, enggak dibeli di anak-anak kan itu lah. Ya, terus akhirnya terus ya yang Bunda bawa pulang itu untuk suamiku kan tokoh nih, tokoh agama-agama yang dulu. Sampai sekarang ini sudah mantan tapi masih tokoh. Kepala sekolah juga loh, suamiku itu. Jadi ada satu ayat yang saya bawa pulang itu di Al-Maidah ayat 116. Ya, itu saya
kan sebelumnya itu di Al-Maidah ayat 3 yang bagian belakang itu kan yang bawah itu kan pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan nikmatku untukmu dan kuridho Islam sebagai agamamu kan itu. Tak renungkan sendiri, mau nanya kan gengsi nih bos ya. Bos merasa, mau tanya ke karyawan gengsi. Maaf ya dulu memang rasa akunya tinggi, merasa bos merasa membayar, merasa makanya aku gitu loh dulu. Malu kalau diingatkan. Terus akhirnya cari terus dapat lagi di Al-Maidah ayat 116. Di situ kan Allah bertanya sama Nabi Isa putra Maryam, apakah kamu yang meminta orang banyak itu menganggap kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku? Ternyata kan di situ membantah. Gitu. Dari situlah akhirnya saya bawa pulang, saya sharing terus sama suami saya itu sampai lama itu ya hampir 1 tahun itu hampir setiap saat itu sharing sama masalah agama kami dulu sama agama Islam itu ujungnya mesti berantem terus. Nah, tuh akhirnya Bunda udah nekat, udah mantep, udah menemukan ini Islam ini bener-bener ini yang perlu ini bener ini gitu. Terus akhirnya Bunda bilang sama suami saya, begini kan Mbak B itu dulu, B, aku mau masuk Islam. Hah? Wah, rabi kan orang Islam kok rabi Islam. Oh enggak, aku belajar Islam tuh. Akhirnya suami saya marah, mau tak bakar ya omahe, mobil tak bakar, kabeh tak bakar gitu tuh. Terus saya bilang ya monggo kalau mau dibakar, kamu kan guru, enggak punya kegiatan enggak punya keterampilan selain guru. Kalau kamu masuk penjara enggak ada guru mantan narapidana, tak pengen gitu. Terus udah aku pergi dulu, nanti aku 3 hari kesini lagi aku itu. Dengan harapan 3 hari itu sama-sama tenang, aku tenang, suami saya tenang. Biar adem dulu gitu. Maksudnya gitu. Terus 3 hari kemudian aku balik lagi, aku memutuskan kalau aku mau masuk Islam. Terus aku bilang daripada rumah diobong, dibakar, udah ditempatin kamu aja. Ini aku mau ngambil baju-baju aja, aku gitu. Gitu mobil PN aku gitu. Ya udah. Tapi Bunda sama sekali enggak ngambil apa-apa Iya, baju gitu. Iya, itu semua mebel-mebel bagus tinggal gitu ya. Terus akhirnya September 2005, September itu Bunda masuk Islam di Muhtadin, di majelis yang pembina mualaf itu ya. Dari situ terus Bunda karena pengen banget tahu tentang Islam itu setiap hari ngaji sampai 1 minggu tuh 14 majelis taklim. Ya. Iya, 14 itu setiap hari sampai akhirnya gempa bumi. Nah, gempa. Gempa itu gitu. Ya, 2006 itu Mei 2006. Itu September sampai gempa itu kan 8 bulan tuh. Jadi umur Bunda 8 bulan itu waktu itu. Tapi sebelum gempa itu Bunda sudah ngamalkan kajian Ustadz itu di Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang meminjamkan harta jalan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Maksudnya tuh kalau banyak sedekah, banyak lah. Saya tanya sama banyak Ustadz itu bagaimana caranya supaya bisa menjadi kaya lagi tuh. Kan kita kan udah nggak punya apa-apa nih, masuk Islam tuh udah tinggal semua tuh. Karena keluar dari rumah keluar iya, saja. Itu terus akhirnya dari mengamalkan ilmu sedekah terus baru bayar utang atau lain-lainnya banyak. Nomor 1 tuh dapat uang salon itu sedekah dulu gitu. Dan setelah itu gempa bumi itu kan Bunda langsung ikut terjun lapangan dakwah keliling sama teman-teman mualaf dibimbing dengan ustadz-ustadz senior yang berarti waktu itu Bunda langsung terjun lapangan? Iya, langsung terjun lapangan selama 1 tahun dengan Muhtadin dan Arimatea itu. Iya, dua majelis itu. Arimatea Jogja gitu? Iya, Arimatea Jogja. Dan sampai 1 tahun itu selama keliling itu kan banyak anak-anak kehilangan orang tua, banyak anak yatim, banyak orang tua kehilangan anak-anaknya gitu kan. Terus berpikir Bunda, kan kita udah karena kajiannya tuh 14 majelis taklim kan banyak ilmu yang kita dapat toh. Salah satunya tuh kalau mau ketemu sama Rasulullah nanti di akhirat kan ngurusnya anak yatim. Supaya bisa begini ya. Iya kan iya gitu. Menyayangi anak yatim, menanggung hidupnya anak yatim, menyayangi dan sebagainya. Nah, Bunda gabung daripada sedekah terus lebih baik sambil
sama ngurusin anak yatim kan berarti kan double pahalanya gitu maksudnya waktu itu. Jadi belum punya ilmu yang banyak nih, maunya simpel-simpel aja yang terus. Akhirnya Bunda ngambil waktu habis gempa itu 7 anak, 4 yatim piatu, 3 yatim waktu itu. Jadi 7 anak itu setiap saat itu Bunda santuni, belum dibawa pulang nih, kita masih salon di sini, masih ada karyawan. Terus saya keliling dakwah ke daerah-daerah yang korban-korban itu, mencari sembako, mencari apa-apa sembako. Nanti saya buka salon gratis di situ di tempat bencana itu gitu. Sampai 1 tahun teman-teman berhenti lah. Bunda udah terlanjur cinta dengan dakwah keliling. Nah, sampai sekarang ini Bunda tetap keliling dakwah Kalimantan. Iya. Kalimantan katanya. Kalimantan juga pernah, Sulawesi udah berapa kali, udah ke Makassar itu udah berapa kali itu udah. Sebentar. Aku dengar sudah ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Sudah haji tahun 2010. Wah. Sudah umrah 7 kali. Telat dong aku. Iya. Ini kalau Ramadan itu sebulan di sana. Karena Bunda minta sama Allah, ya Allah, saya 11 bulan kerja dakwah tanpa digaji, tanpa ada gajian. Saya minta gaji 1 bulan di Tanah Suci untuk itikaf. Alhamdulillah Allah ridho. Saya Ramadan iya, tapi ini karena corona nggak jadi berangkat gitu ya. Alhamdulillah dengan seringnya ke Tanah Suci semakin tenang hidup kita, semakin mudah di semua dakwah kita tuh kayaknya mudah terus gitu. Terus sekarang ini sampai punya anak asuh yatim dan duafa itu sekarang ini putri itu 37 anak ya. Ya, alhamdulillah. Sebentar Bunda. Ya. Ini papan nama yang pernah diasuh Bunda nggih? Iya. Sampai 48 tapi 49 tapi ini sudah ada yang keluar, ada yang masuk belum diganti nih, ada yang terus ada yang sudah menikah udah besar. Yang sudah menikah 3, sudah punya 3. Cucu 3. Cucu dari anak asuh itu sudah sudah mbah juga ya? Iya, memang udah mbah, ya memang sudah mbah gitu. Jadi ada yang datang, ada yang sudah besar, mandiri mereka. Iya. Alhamdulillah juga sudah ada yang hafiz Quran 2. Kemarin dikasih hadiah umroh Bunda sebulan, kita bawa ke Tanah Suci sebulan. Sebentar Bunda, bagaimana Bunda cara mendidik anak-anak yatim ini bisa habis? Bunda titipkan ke pondok pesantren atau metodenya gimana? Kita sekarang alhamdulillah sudah jadi yayasan ya. Ini resmi nih, berbadan hukum ini. Ini ya? Iya, ini resmi ya. Resmi. Sebentar lagi, minta diulangi lagi Bunda. Berarti ini bukan abal-abal Bunda. Oh, bukan. Ini resmi berbadan hukum. Seandainya ada Menkumham ini. Ada Menkumham ya. Seandainya gini Bunda, ada penggemar Gus Beti ingin tahu apakah Bunda Wiwin itu yang diceritakan benar, boleh ya berkunjung? Oh, silakan. Malah terima kasih ya, malah banyak dikenal nanti. Malah terima kasih ya. Boleh. Kita bisa pertanggungjawabkan bahwa kemu'alapan Bunda Wiwin ini bukan sesuatu yang seperti apa yang terjadi lagi hiruk pikuk ya tentang abal-abal, tetapi mu'alaf yang enggak tanggung-tanggung. Kenapa tidak tanggung-tanggung? Karena beliau begitu terjun langsung ke lapangan, apa yang didapat dipraktekkan, dan sekarang sudah sukses mendirikan yayasan rumah yatim Wiwin Muslimah. Dan sekarang baru bangun pondok pesantren Mas di Gunung Kidul, di atas tanah 10.000 meter Mas. Oke. Tentang yang di Gunung Kidul akan kita bicarakan pada sesi yang kedua, nanti akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.